bukan adegan film India, sahabat. Jadi sebenarnya kenapa saya sering memeluk pohon seperti ini, karena memeriksa seberapa besar pertumbuhan dari sebuah pohon. Jadi ketika kita mengenai seperti ini, kerasa ya kalau misalkan pohon itu sudah tambah besar bulan demi bulan seperti itu. Nah, seperti ini adalah pohon durian, sahabat. Akan saya perlihatkan seperti apa ini durian yang tumbuh di pekarangan, sahabat. Jadi durian yang tumbuh di pekarangan, masih dalam lingkup pekarangan. Dan durian ini dibesarkan dengan 100% cara organik sejak baru ditanam, sahabat. Akan saya perlihatkan buahnya. Saya lihat ya. Itu ada dua besar banget buahnya, sahabat, yang itu. Kemudian di atasnya juga ada. Sayang kamera ini tidak bisa zoom terlalu dekat, sahabat. Bayangkan soalnya kalau saya lihat. Kemudian di sini pas di atas kepala saya juga ada. Yang ini, sahabat. Dan masih banyak lagi, sahabat. Nah, kemudian akan banyak yang bertanya, sahabat, Pak, mengapa di tanah Bapak semua jenis tanaman itu hampir semua bisa Bapak kembangkan seperti itu? Memang saya bagi sahabat yang sudah bertahun-tahun mengikuti Bali Organik TV pasti melihat banyak sekali jenis tanaman, baik tanaman yang biasa tumbuh di dataran tinggi maupun di dataran rendah, berhasil saya kembangkan di sini. Beberapa petani, sahabat, petani yang cukup senior datang ke sini untuk, saya tidak mau mengatakan belajar, akan tetapi bersama-sama melihat ekosistem yang ada di sini, sehingga banyak petani yang mulai menerapkan sistem pertanian seperti yang saya sering share di video ini, sahabat. Jadi di sini bukan siapa belajar ke siapa, akan tetapi kita bersama-sama, saya dan para petani lainnya berusaha untuk mengubah pola pikir bagaimana cara bertani yang lebih murah, simple, dan tidak begitu menghabiskan banyak energi. Less energy farming, kalau bisa disebut dengan bahasa Inggris mungkin seperti itu istilah. Nah, untuk itu, sahabat, pagi ini saya akan mengupas lagi mengenai masalah nutrisi untuk tanaman. Ini adalah nutrisi sekaligus pencegah dari gagalnya panen di kebun, sahabat. Jadi yang bisa menggagalkan panen tentu saja di sini yang bisa adalah jamur bakteri. Nah, kedua hal ini bisa kita cegah, sekaligus kita juga bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama. Dan ini adalah yang menjadi atau mayoritas menjadi kunci sukses dari tanaman yang ada di kebun saya. Nah, bahan bakunya sahabat sudah pernah lihat di video saya pernah membuat 2 video mengenai ini, yaitu susu yang dicampurkan dengan bunga kembang kertas atau bougainville. Nah, di sini saya akan memberikan lagi, sahabat, bagaimana cara menyemprotkan susu tanpa harus juga mencampurkan dengan bahan yang lain seperti bunga-bungaan. Di sini saya akan menggunakan bahan tunggal susu sebagai nutrisi terbaik untuk tanaman, sahabat. Nah, oke, sebelumnya, sahabat, sebelum saya melanjutkan video ini, sahabat, bagi yang belum sempat menonton bagaimana cara membuat POC sekaligus yang berfungsi sebagai bakterisida, fungisida berbasis dari bahan susu seperti ini, mohon disaksikan video-video yang ini, sahabat ya. Nah, kedua video ini adalah ketika saya membuat POC dari berbahan susu, kemudian juga ketika saya mengaplikasikannya. Sahabat bisa belajar lebih dalam di video ini, sahabat ya. Nah, kemudian saat ini, sahabat, saya ingin menjelaskan lagi mengapa saya terus-menerus selama 1 tahun terakhir ini melibatkan susu di dalam saya berkebun di kebun organik saya. Karena ternyata manfaatnya luar biasa, tidak sederhana yang saya kira sebelumnya. Ternyata susu ini, sahabat ya, membuat tanaman kita, tanaman sayuran daun, sayuran buah, maupun tanaman berusia panjang mendapatkan manfaat yang sangat hebat dari susu ini, sahabat. Jadi saya biasanya menggunakan susu merek seperti ini, sahabat ya. Jadi ini adalah ukurannya sekitar 25 gram. Nah, 25 gram ini bisa kita campurkan dengan 5 liter air, sahabat. 25 gram berbanding 5 liter air. Tidak hanya untuk tanaman, sekedar tanaman sayuran, sahabat, tapi juga di padi. Nah, tanaman padi juga luar biasa efeknya, sahabat. Dengan menggunakan POC berbasis susu, sahabat, tanaman padi itu mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sahabat tahu kan kalau padi itu, sahabat,
bila sudah terserang hama wereng biasanya produksinya akan menurun. Nah, penyemprotan dengan menggunakan larutan susu ini sahabat bisa menekan resiko terhadap hama wereng, hama kepik hijau sahabat, walang sangit, bahkan penggerek batang padi yang begitu berbahaya dalam menghancurkan panen petani kita di Indonesia pada umumnya. Nah sahabat, semoga sahabat bisa men-share video ini agar banyak petani yang bisa menerapkan bagaimana manfaat susu bagi tanaman padi, terutama bila diberikan sejak awal-awal pertumbuhan tanaman padi, karena semakin awal kita aplikasikan semakin baik penyerapan dari susu, kalsium susu kepada tanaman, sehingga di saat tanaman itu sudah berproduksi, maka tanaman tersebut berproduksi dengan daya tahan yang luar biasa, sehingga hasil panen meskipun mungkin ada serangan hama tidak berpengaruh banyak terhadap hasil panen. Oke, langsung saya praktekkan di sini sahabat ya. Gunakan susu bubuk seperti ini sahabat. Kemudian sahabat bisa campurkan dengan 5 liter air. Ini 25 gram beratnya, kita campurkan dengan 5 liter air. Bahkan bisa untuk 10 liter air sahabat, tidak masalah. Bila sahabat memberikan larutan susu seperti ini kepada tanaman, maka penyerapan kalsiumnya itu sangat cepat sahabat. Jadi dari yang saya buktikan setahun terakhir ini sahabat ya, dibandingkan sahabat menggunakan ini kulit telur. Nah, ternyata penyerapan kalsium kepada tanaman itu sangat efektif menggunakan susu ini, sahabat. Jadi, bagi sahabat yang belum mencoba, silahkan dicoba, sahabat. Nah, kita kocok seperti ini. Pastikan semua susu larut di dalamnya, tidak ada yang menggumpal. Sahabat bisa pastikan dengan melihat lagi melalui tutupnya, sahabat ya. Jadi setelah itu kita bisa pompa. Pak, bagaimana jika susunya sudah kadaluarsa, Pak? Tidak masalah sahabat, silahkan gunakan. Bahkan lebih bagus menggunakan yang kadaluarsa karena dari segi biaya produksi itu lebih murah. Bahkan kita bisa dapatkan gratis susu kadaluarsa bila sahabat memiliki kenalan yang bekerja di supermarket seperti itu. Sahabat bisa lihat ini putsa, daunnya begitu mengkilap sahabat ya. Kemudian bunganya juga tumbuh dengan sangat lebat sahabat. Nah, bila sahabat menyemprotkan pestisida susu atau saya sebut sebagai POC susu dengan rutin sejak mereka usia tanaman masih muda sahabat, maka sahabat bisa melihat pertumbuhan bunga pada buah putsa ini sangat maksimal sahabat. Saya akan perlihatkan sebentar lagi. Nah, begitu pula pada tanaman mentimun yang sudah berbunga sahabat, saya juga semprotkan POC berbasis susu ini sahabat ya. Jadi luar biasa, sahabat harus mencoba hal ini dan semprotkan minimal 2 kali dalam sebulan. Nah, sahabat bisa lihat ini pertumbuhan bunga dari tanaman putsa saya sahabat ya. Buah putsa saya begitu lebat sahabat. Di setiap ranting tumbuh bunga seperti ini. Luar biasa. Hampir memenuhi semua ranting. Jadi kita harapkan buahnya nanti akan sangat banyak sahabat. Ini yang sudah jadi buah. Jadi sahabat, selain memang susu ini sangat bagus untuk mensuplai kalsium secara cepat ke tanaman kita sahabat, susu juga bisa membasmi kutu daun sahabat dengan cara mereduksi transmisi perkembangan dari kutu daun itu sendiri sahabat. Jadi luar biasa. Saya harapkan sahabat menonton video saya mengenai pestisida susu dengan campuran bunga bougainville itu sahabat ya. Bahkan saya semprotkan masih kepada tanaman kacang panjang saya sahabat ya, dengan harapan ini bisa memperpanjang usia dari tanaman kacang panjang sahabat. Sebenarnya ini sudah panjang sekali usianya, tetapi saya akan mencoba bagaimana pengaruh susu terhadap usia produktif dari kacang panjang ini. Dan bahkan pepaya ini sahabat ya, pepaya ini sejak masih kecil sahabat, selalu saya semprot dengan cairan susu yang seperti tadi sahabat. Jadi rajin sekali berbuah, tahan hama, dan luar biasa sahabat. Sudah memberikan hasil panen dari ini sebelah sini sahabat ya. Sahabat bisa lihat bekas cabang buahnya sahabat dari sini sahabat. Sahabat bisa lihat. Nah, kemudian sampai di sini masih menghasilkan buah yang kualitasnya masih bagus sahabat. Oke sahabat, saya mau petik pepaya saya dulu sahabat ya. Jadi cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.